lalu menuju satu pintu yang tertutup tapi buka masuk satu orang gitu. Jadi waktu dibuka ada cahaya masuk satu orang gitu. Nah waktu di baris yang belakang tuh waktu berbaris saya menangis sejadi-jadinya. Saya bilang wah ini pasti pintu penghakiman nih. Aku nggak mau mati Tuhan. Tuhan. Mencari kesenangan yang kita belum jelas jati diri kita, akhirnya masuk dalam pergaulan yang salah. Saya terjerumus dalam dunia malam, ya jadi saya pakai narkoba, terlibat dalam free sex juga. David? Iya Pak. Kenapa ini tutup? Iya Pak. Salah manajemen Pak, David. Karena pengeluaran yang berlebihan sehingga harus tutup, sehingga saya terpaksa harus menutupi dengan kebohongan untuk mendapatkan bantuan dari orang tua. Kalau kamu mau jadi benar, menjalankan usaha, maka tekunilah usahanya, ya. Bapak siap bantu nih. Iya Pak. Waktu itu usaha furniture pernah, lalu pas harus tutup, lalu dibuka usaha baru yaitu restoran dari orang tua. Tapi itu tidak mengubah hidup saya, tapi tetap lanjut aja dunia malamnya. Memang itu kan kayak addicted ya, jadi kayak terikat dalam komunitas maupun juga dalam keinginan memakai itu ya. Malam ini kita harus happy. Oke. Kita harus dugem ya. Oke. Gue disediain buat lo nih. Cewek cantik bro. Lebih berat ke dugemnya, nggak terlalu fokus di nasihat orang tua. Berjalan 3 tahun lebih, lalu juga nggak berjalan mulus karena terulang kembali hal yang sama. Pengeluaran lebih banyak lagi dari pemasukan, saya pakai untuk dugem, sehingga itu juga terpaksa harus tutup lagi. Jadi gimana nih Pak? Saya datang ke sini cuma janji-janji aja mau bayar. Ada apa ini ribut-ribut? Anak Bapak punya hutang sama saya. David, kamu menjomong lagi? Iya Pak. Kamu bikin masalah terus. Kemarin David sempat salah manajemen gitu Pak. Jadi ya. Usaha apa lagi? Jadi waktu itu sempat bangkrut dan dibantu orang tua untuk boleh menyelesaikan outstanding semuanya. Saya minta maaf nih Bu ya. Nanti utang anak saya akan saya lunasi semua ke Ibu. Saya minta hari ini juga Pak. Ibu tenang aja. Pikiran saya waktu itu sih cuma, saya harus sukses nih supaya nggak perlu minta bantuan lagi, supaya saya bisa dugem dari uang saya sendiri gitu aja. Ya jadi pengen cari duit lebih waktu itu untuk dugem yang lebih dahsyat gitu mungkin ya. Halo bro. Lu di mana nih? Buruan lah kesini merapat. Oh, siap bro. Gue disediain barangnya nih bro. Pasti gua meluncur. Iya, udah tunggu aja. Oke ya. Ikut saya. Apa-apaan nih Pak? Ikut saya. Enggak bang. Kamu kan grup dari itu kan? Kamu kan? Ikut. Cepat. Kamu teman. Oh iya bro. Bro. Kagetin aja bro. Kenapa bro? Temenmu ketangkep? Iya bro. Nah, tahu nggak bro? Kamu beruntung kamu nggak ketangkep bro. Tahu nggak itu tandanya apa? Tuhan masih sayang sama kamu. Ingat itu. Baik-baik bro. Thank you bro. Yuk. Saya merasa itu keberuntungan ya. Saya merasa suatu keberuntungan. Ya, tapi di dalam hati kecil saya juga ini ada yang melindungi saya nih gitu. Saya berpikir itu Tuhan, tapi saya nggak merasa butuh banget waktu itu. Maksudnya saya merasa ya ini hidup saya gitu. Saya mau happy aja. Jadi waktu itu saya merasa bahwa kesenangan yang saya kejar itu tidak memuaskan hati saya yang terdalam. Jadi kayak ada yang kosong, kayak ada yang hilang, kayak hidup ini hampa. Jadi kayak saya tuh bosan, masa hidup ini begini terus gitu, berulang. Ya waktu happy sih saya lupa sesaat. Ya waktu sadar saya mikir lagi, masa begini terus, happy aja gitu.
itu mungkin kecepatan sekitar 200 lebih. Lalu di sebelah kanan saya itu pagar pembatas tol, sebelah kiri saya mobil lain, jauh di depan saya itu truk tangki bahan bakar ya. Lalu tiba-tiba mobil saya selip dan muter balik gitu, sehingga saya berjalan mundur dengan kecepatan tinggi. Aku belum siap, Tuhan. Aku nggak mau mati. Aku nggak mau mati sekarang, Tuhan. Meskipun hidup saya kacau, ya berantakan lah gitu. Tapi waktu itu tiba-tiba mobil saya berputar-putar gitu, kayak gasing. Enggak. Aku nggak mau, Tuhan. Aku nggak mau mati sekarang, Tuhan. Tolong aku, Tuhan. Lalu masuk ke rumput-rumput di sebelah kiri ya, di bahu tol ya. Masuk ke sana itu bannya masih spin terus ya. Iya, dari situ saya mulai mencari makna hidup ya. Tuhan tuh ada nggak sih gitu ya. Lalu fungsinya apa secara real untuk hidup saya gitu kan. Jadi mulai berpikir saya. Tuh hampir kecelakaan itu ketakutan banget saya waktu mau hampir menabrak truk tangki bahan bakar ya. Pikiran itu terus berulang-ulang di pikiran saya. Kalau saya mati nanti kemana gitu. Apakah hidup ini hanya berakhir begitu aja? Terus lagi merenung, saya melihat tubuh saya itu ada di atas ranjang saya gitu. Jadi saya kayak, loh kok saya melayang di lihat tubuh saya sendiri gitu. Saya berteriak-teriak gitu ya. Aku nggak mau mati, Tuhan. Tuhan. Lalu di sebuah kayak ruangan, bukan ruangan sih, kayak suatu dunia gelap gitu. Lalu menuju satu pintu yang tertutup tapi buka, masuk satu orang gitu. Jadi waktu dibuka ada cahaya, masuk satu orang gitu. Nah waktu di barisan belakang tuh, waktu berbaris saya menangis sejadi-jadinya. Saya bilang, wah ini pasti pintu penghakiman nih. Iya, jadi saya waktu itu merasa orang yang berdosa sekali. Saya menyesal kenapa nggak baik-baik hidup saya seperti adik-adik saya, seperti orang tua saya yang majelis gereja dan aktivis dan sebagainya. Kenapa saya yang melenceng sendiri gitu ya. Terus saya juga teringat kembali kayak masa-masa sekolah minggu saya di gereja. Lagu-lagu pujian sekolah minggu itu terngiang-ngiang telinga saya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala. Lalu saya menangis, saya bilang, Tuhan kalau saya hidup lagi, saya menjadi orang baik. Nah, waktu itu dari belakang ada suatu suara, disertai sinar sangat terang, memanggil nama saya ya, David gitu ya. Saya nggak kenal suara itu, tapi jantung saya berdebar-debar dengan kencang dan saya langsung berpikir ini suara Tuhan. Nggak tahu dari mana bisa langsung mikirnya ini suara Tuhan itu ya. Lalu saya berbalik ingin melihat suara itu secara refleks, tapi saya terjatuh karena sangat terang sekali dan suara itu bilang kamu belum waktunya kembali ke dunia, beritakan kabar sukacita. Lalu secara mendadak saya kembali lagi ke tubuh saya di ranjang itu. Lalu saya menangis, saya berdoa. Terima kasih, Tuhan. Aku bersyukur, Tuhan. Kau masih berikan aku kesempatan untuk hidup. Saya baca Alkitab itu langsung semalam tuh Injil habis ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Langsung saya baca sampai pagi. Jadi saya semalaman itu saya nggak tidur. Saya berdoa sampai baca Alkitab sampai pagi. Saya berdoa minta ampun kalau selama ini menyanyiakan kebaikan Tuhan, hidup saya sia-siakan. Lalu seketika itu kayak keinginan tuh hilang. Jadi yang ada tuh hanya sukacita dan benar-benar hati yang bersyukur itu. Kayak semuanya Tuhan angkat itu. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia supaya manusia berdosa beroleh dikuduskan. Kalau sudah kudus, dia diselamatkan. Nah, hanya Yesus jalan satu-satunya yang bisa membawa kita menuju keselamatan. Jadi saya menyesali kehidupan saya di masa lampau, tapi saya bersyukur juga
boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan diselamatkan dan bisa diubahkan, dan saya memiliki hidup yang baru. Pesan saya secara pribadi adalah jangan pernah takut untuk berubah. Tidak ada dosa yang Tuhan tidak sanggup untuk sembuhkan. Jangan menyia-nyiakan hidup ini, karena hidup ini pasti ada tujuannya, dan hidup ini pasti bermakna kalau kita benar-benar bersama dengan Tuhan. Yang jelas kita taat, ya, kita berserah, kita melekat sama Tuhan, dan saya yakin pasti Tuhan akan berkati dan berikan jalan keluar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.